sehari-hari ya. Blackpink. Coba lihatin coba. Ini ada sosok kayak putih perempuan tapi ini. Ya berarti coba di sini. Tanya lagi. Assalamualaikum. Ya seperti menyambut kedatangan kita. Nah perlu kita ketahui berapa kali bisa bahwa coba ini saya ada coba. Ayo mundur. Ini bau sesuatu tadi saya melihat sesuatu di arah sini. Ini saya sengaja senternya dibeginikan ya. Ada kayak kepala besar banget tapi matanya merah. Kita hati-hati ya. Karena makhluk ini menginginkan orang celaka ya. Ya seperti saya pengen tahu muncul sebelum kalian muncul saya nggak akan pulang. Kata orang yang paling angker tuh di sini. Katanya ada makhluk tanpa kepala dan lain sebagainya. Nah, ini ada bekas tali ya. Tali apa ya? Oh, ini ke tali apa? Oh iya, yang uji nyali ya. Ada makhluk tanpa kepala ya. Tanpa kepala. Nah, itulah jelmaan jin. Yang sering kali saya katakan bahwa jin fasik itu dia menyerupai apa saja. Dia melakukan hal seperti itu supaya kita takut. Kita sebagai manusia jangan takut hal seperti itu. Pabrik tua yang dibangun pada masa Belanda menyimpan berbagai misteri dan berbagai mitos. Makhluk tinggi besar dan kuntilanak bernama Merlin sering dinampakkan tempat ini. Benarkah hal tersebut? Bersama saya Anggra Puspa Negara mengungkap misteri ini di balik misteri. Tetap fokus on jejak HKM. Coba, gitu. Pribadi saya kan dulu kerja di sini sama teman saya. Kebenaran kerjanya di sini pas waktu malam sekitar jam 2, sadar tidak sadar waktu ngantuk ya. Biasanya kan kalau udah kerja shift siang itu jam 11 mulai kerja sampai jam 12 istirahat cuman duduk doang gitu maksudnya. Ya namanya malam pasti ngantuk ya. Iya. Waktu itu teman saya tuh duduk di sini. Ini kan ada bangku itu. Mau tertidur. Jadi setengah sadar, setengah tidur itu istilahnya. Belum tidur lelap berarti. Jadi masih dalam keadaan setengah sadar. Ya tiba-tiba ada kejadian yang ya, kalau istilah ini sih menakutkan. Pertamanya butuh cahaya ya, redup dulu, kemudian makin terang, makin jelas. Setelah saya tadinya sih jauh, semakin dekat diamati itu sambil kayak mau tidur itu, kayak mau tidur gitu. Jadi setengah sadar berarti mau terlelap, lewat dia, diemin aja, diacukan lah istilahnya.
yang namanya mungkin dia mengganggu atau apa ya. Tadinya sih diacuhkan sampai 2 kali, lewat lagi, terus sampai ketiga kalinya lewat lagi. Itu sih kelihatan jelas sosoknya, kepalanya aja, matanya merah. Mungkin kalau orangnya apa nggak sadar, apa istilahnya, maksudnya nggak sadar tuh dalam artian dia ngelamun, mungkin ya bisa menampakkan diri atau diganggu gitu. Tapi kalau kitanya apa istilahnya selalu sadar, maksudnya selalu sadar dalam artian kita selalu berzikir lah istilahnya, baca sesuatu, zikir lah kepada Yang Maha Kuasa, mungkin ya nggak bakalan. Saya kan ya, kalau kerja di pabrik kan selalu keliling, saya yang berteman yang di itu apa, ini di sini tuh bangunan kantor itu. Kantor. Malam ceritanya saya mampir ke teman saya, dia sambil kerja gitu, kerja. Saya duduk di sampingnya di meja itu, ya itu sadar nggak sadar gitu, maksudnya apa istilahnya menuju tidur ngantuk tuh. Pas ngantuk setengah sadar, berarti masih sadar ya, kelihatan Sosok. sosok bayangan. Cuman ya dari pinggir gitu kelihatannya. Saya sih kan duduk di meja gini ngantuk gitu ya. Kayak perasaan ada yang lewat. Nggak saya nggak melihat, nggak nengok, cuman saya kelihatan. Tuh, kelihatan dia berjalan. Itu sosok bayangan putih. Bayangan putih. Cewek itu. Oh iya. Ya, sosoknya ya kayak noni Belanda lah gitu. Lewat masuk ke ruangan. Ke ruangan yang kosong, kan di situ ada ruangan kosong. Masuk ke situ. Saya cerita pada teman saya, ya katanya sih ya banyak cerita begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JKPN dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini saya sekarang berada di sebuah pabrik yang didirikan pada masa zaman Belanda. Pabrik ini sudah tidak aktif kurang lebih selama 4 tahun, dan ini bangunannya sudah ada di belakang saya. Nah, menurut bekas-bekas orang sekitar bahwa di tempat ini itu sering terjadi fenomena penampakan berupa makhluk yang tinggi besar. Ya, kalau kata orang sekitarnya genderuwo. Buta itu ada tanpa kepala ya. Tanpa kepala. Ya, itulah jelmaan jin yang sering kali saya katakan bahwa jin fasik itu dia menyerupai apa saja. Dia melakukan hal seperti itu supaya kita takut. Kita sebagai manusia dapat takut hal seperti itu. Kita buktikan apakah mitos itu benar. Ayo kita ikut ke dalam seperti apa. Ayo kita ke arah sana ya. Kita sedikit ya mengulas bangunannya dulu. Nah, ini kalau dari segi bangunan memang seperti benar-benar bangunan Belanda ya Pak? Iya. Dan ini sudah rusak seperti ini, artinya atapnya sudah lepas dan sebagainya. Ini membahayakan untuk diri saya adalah bukan sebuah penampakan, tapi juga hal seperti besi, paku, ular dan hewan-hewan malam yang bikin saya waspada, ekstra hati-hati di sini. Nah, mari kita coba rasakan energi seperti apa. Yuk kita langsung aja ke dalam. Pabrik ini sudah hampir tidak aktif kurang lebih selama 4 tahun, dan ini saya sudah berada di depan. Dan bangunannya ini kalau dari depan memang masih cukup bagus ya, menurut saya bagus, masih bagus, masih terjaga kelestariannya, yaitu bangunan zaman Belanda, tapi atapnya itu sudah pada lepas ya. Dan di sini banyak sekali besi-besi yang saya tahu dari masyarakat bahwa
hantu di dalam ini atau di dalam ini tuh galak sensitif ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Ayo kita ingin tahu seperti apa. Saya sudah tepat berada di gerbang masuk ke dalam area pabrik Parangsuwung. Ini hampir kurang lebih 4 tahun kita, dan kita yang pertama kalinya masuk ke lingkungan ini. Ya, kita tahu seperti apa. Ayo ikuti saya di jejak APN. Assalamualaikum. Ya, ini kita sekarang tepat dan berada di area tengah-tengah pabrik gula Parangsuwung ya. Dan ini kalau saya rasakan belum merasakan sesuatu yang besar ya. Coba saya nyoba ya. Coba dimatiin sebentar. Matiin lampunya. Coba lightingnya coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya qadamul qadam, ya qadamul jasad, ya qadamul ruh, ya qadamul jin, ya qadamul gaib, ya rijal gaib. Hadir. Ayo hadir. Video Anda bisa lihat itu ada. Ini kesini aman gak ya? Ini di sebelah sana. Saya melihat ada sosok. Ini jelas banget. Ini bisa ada kesini nggak? Nah, coba. Pas hati-hati ya. Lighting, jangan Coba lighting lighting. coba. Ini ada sosok kayak putih perempuan, tapi ini nggak ada, dia aja ke arah sana, turun ke bawah. Apa ini? Arah apa nih Pak? Ini arah apa ya? Ini ada sosok kayak perempuan ya. Tadi saya lihat berdiri di sini. Nggak tahu kerekam kamera atau enggak. Dan ini perlu komentar lihat bahwa mesin-mesinnya besar banget ya. Nah ini sudah lama sekali tidak di orang ya. Dan ini sudah tidak lagi lebih 4 tahun. Dan ini mesinnya, dan kita tidak sembarangan mengicek ya, karena sudah mantap ya. Kalau ada apa mau langsung ke belakang? Bebas. Bebas. Siap. Ini untuk truknya jangan lama ya. Nah ini seperti itu bisa ketahui bahwa kita melakukan penelusuran seperti ini bukan mencari penampakan sebenarnya, itu kita ingin tahu mitos dari orang seperti apa. Benar tidak hal semua itu, dan perlu diketahui bahwa kita sebagai manusia tidak perlu takut untuk hal seperti ini, karena semua itu adalah jelmaan daripada jin fasik. Apa itu pocong, makhluk tanpa kepala, ya, terus kata orang yang tinggi besar, itu semua jelmaan jin fasik. Mereka itu sengaja hal seperti itu untuk menakuti kita, supaya kita takut kepada mereka. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu takut untuk hal-hal semacam ini. Kita lanjut ke sana ya. Ke arah mana sih? Jadi turun lagi, Pak. Turun lagi. Kita ke arah sana ya. Karena katanya yang angker itu di bagian pembakaran ya. Ya. Pembakaran. Hati-hati ya.